Receh banget sih tuh orang berdua. Tasya, lo denger gak sih apa kata gue kemarin? Gue gak suka ya berteman sama orang yang suka ngerendahin masalah orang lain. Lagian kenapa sih lo kepo sama urusan mereka? First of all, Nom, tadi kan kita lewat. Gak sengaja ngedenger, terus ngeliat mereka. Ya, lain ceritanya kalau misalnya gue sengaja ngikutin mereka, gue ngupingin mereka, dengerin semuanya, itu baru namanya gue kepo. Tapi kan ini gak sengaja. Lagian ngapain juga gue ngurusin urusan mereka, gak penting tau. So, kenapa lo diem aja? Kenapa lo gak mencoba buat menengahi mereka? Gue, kenapa gak lo aja yang coba menengahi mereka? Lo denger kan? Mereka tuh tadi bahas apa? Kalau gue menengahi mereka, yang ada masalah mereka makin ribet tau nggak? Well, iya sih lo bener juga. Tapi Putri rada freak ya, aneh. Kan dia tahu lo jelas-jelas sukanya sama Rizky, bukan sama Pangeran. Ngapain cemburu? Aneh. Gue pikir Pangeran bakalan panik pas Putri nunjukin foto gue sama dia. Terus mereka bakalan berantem terus putus. Taunya Pangeran malah santai banget tanggapinnya. Malah ketawa-ketawa gitu lagi. Tapi tenang aja, Nom. Lo masih punya 1000 cara kok buat dapetin Pangeran. Dan lo masih punya senjata andalan yang belum lo keluarin. Tunggu aja tanggal mainnya. Mel, wait. Lo kenapa? Naomi bilang sesuatu sama lo. Gue gak boleh kelihatan takut sama Naomi di depan Vanya. Are you okay? Kok lo shock banget gitu sih pas Naomi deketin lo kayak gitu? Did she do something? Enggak kok, ya paling dia jelas sama gue soalnya gue lebih famous dari dia. Ya dia ngancem gue sih, tapi nggak gue pikirin, nggak ambil pusing lah. Ya udahlah, nggak usah didengerin. Useless juga. Ya udah Van, makanya lo sekarang tuh jangan deket-deket sama Tasya lagi. Apalagi sampai cerita-cerita. Tasya tuh ya, sekarang udah jadi mata-matanya Naomi. Apapun yang lo ceritain ke Tasya, pasti sampai deh ke Naomi. Pokoknya lo harus jauhin Tasya dari sekarang. Oh my gosh, gimana mungkin gue bisa jauhin Tasya? She's also my best friend. Gue harus lebih berani sama Naomi. Gue nggak boleh kelihatan takut kayak tadi. Apalagi sampai kalah sama dia. Putri usus goreng. Putri usus goreng kesayangan. Stop. Putri usus goreng kesayangan. Kamu kenapa sih? Nggak suka deh mulai ngambek-ngambek kayak gini. Ya bisa kamu annoying sih. Bilangnya aku cemburu terus cemburu. Padahal kan aku nggak cemburu. Oke, sorry aku salah. Kamu nggak cemburu. Emang. Tapi kamu jealous. Sama aja itu namanya. Aku nggak jealous. Ya udah jangan main kekerasan dong Putri usus goreng, ngambek lagi ya, ngambek. Iya, udah deh. Ya udah iya, aku minta maaf deh. Kalau kamu masih penasaran soal foto tadi, aku bisa jelasin semuanya kok. Nggak ada yang aku umpet-umpetin dari kamu. Beneran. Beneran. Jadi gini Putri usus goreng. Beberapa tahun yang lalu, aku, Naomi, dan manusia kulkas, kita pernah deket. Tapi ya, aku nggak akrab-akrab banget sama Naomi. Kan kamu tahu sendiri, Naomi pacaran sama manusia kulkas. Terus ya udah, aku emang nggak ada apa-apa sama dia. Soal kamu tahu ya, meskipun aku tampan kayak gini, kulit aku putih, bersih, tidak berseri. Tapi aku orangnya setia kok. Terserah. Aneh. Gue penasaran. Siapa sih orang yang ngasih foto itu ke Putri? Awas aja kalau sampai gue tahu orangnya. Kalau mereka emang gak ada apa-apa, kenapa suara hatinya Pangeran kayak insecure gitu? Kayaknya ada yang ditutupin deh tentang masa lalu Pangeran dan Naomi. Masih gak percaya sama aku?
Masuk. Permisi. Ya, silakan duduk, Riz. Riz, Bu Nawang mau bicara sama Rizky. Silakan. Jadi, apa Tante Nawang tahu kenapa mama saya bisa pergi? Apa ini semua ada hubungannya sama perubahan sikap Tante Nawang ke saya? Rizky, kamu tahu kan kalau ayahnya Putri sudah meninggal 20 tahun yang lalu karena serangan jantung. Saya tahu, Tante. Putri pernah cerita ke saya. Dan baru-baru ini Tante menemukan bukti kalau sebenarnya ayahnya Putri bukan meninggal karena serangan jantung. Lalu, apa hubungannya sama mama saya, Tante? Jadi waktu ayahnya Putri meninggal, yang mengurus semuanya itu mama kamu, Rizky. Karena saat itu mama kamu adalah sekretaris kepercayaan ayahnya Putri. Kalau masalah ini, kamu tahu kan? Enggak, Tante. Mama nggak pernah cerita kalau Mama dulunya adalah sekretaris almarhum papanya Putri. Tapi saya masih nggak ngerti, Tante. Dan sebenarnya apa hubungan sama mama saya semua ini? Dan kenapa mama saya bisa pergi? Jadi sebenarnya saat itu yang melaporkan, yang memberikan surat laporan kalau ayahnya Putri meninggal, orangnya itu mama kamu, Riz. Dan setelah diselidikin, surat kematian itu palsu.